bil hasanati wasayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami Allah akan niscaya memberikan kepada manusia al-hasanat, bala berupa kebaikan. Nikmat yang kadang-kadang melupakan, itu adalah bala sebetulnya. Nikmat dohir tapi membuat kita tertipu, itu sebetulnya bukan nikmat tapi nikmah, musibah sebetulnya. Fir'aun menjadi kaya, Namrud menjadi kaya, Qarun menjadi kaya, itu sebetulnya bukan nikmat buat mereka, itu adalah bala sebetulnya, dunia sebelum di akhirat. Wasayyi'at, begitu juga kami Allah pasti akan memberikan kepada mereka ujian dengan keburukan. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Tapi tujuan itu semuanya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka mau sadar ketika mereka sudah ditegur oleh Allah, kemudian mereka kembali. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan juga dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan. Enggak daratannya marah, enggak lautannya juga marah. Akibat dari apa? Bima kasabat aydin nas. Akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah timpakan bala musibah tersebut atas buah perbuatan mereka, agar mereka Allah cicipkan kepada mereka sebagian daripada tingkah laku mereka. Dulu, kalau kamu berbuat begini Allah beri teguran kepada. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, sebagian apa yang kita pernah alami daripada musibah, ujian. Ini sebetulnya hanyalah sebagian daripada akibat ulah tangan kita, belum semuanya. Termasuk apa yang kita alami sekarang, wabah corona ini hanya sebagian akibat dari ulah tangan kita. Jadi apapun bentuk musibah, ujian, bala yang Allah berikan kepada kita, itu setelah Allah filter, setelah Allah saring dengan sifat rahman, dengan sifat rahimnya, dengan sifat kasih sayangnya, kemudian Allah baru berikan kepada kita satu ujian. Belum apa-apa. Saya mau tanya, setiap hari kita maksiat kan? Tapi apa setiap hari kita dikasih musibah? Apa setiap hari kita sakit? Apa setiap hari kita kehilangan keluarga? Apa setiap hari kita kehilangan duit, kehilangan harta? Enggak. Ini berarti kapan Allah berikan ujian kepada kita? Setahun baru sakit, setahun baru kehilangan keluarga, setahun baru gagal panen, setahun baru mendapatkan musibah. Itu setelah Allah filter, setelah Allah saring. Satu, kemaksiatan, nggak langsung Allah timpakan kepada kita musibah. Disaring, numpuk dosanya, dikasih musibah, entek disoring. Tujuannya adalah mereka mau sadar bahwa mereka adalah manusia yang sudah ditegur oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Contoh yang ketiga, dalam ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kami Allah cicipkan kepada kalian para manusia mahalul khata' wa nisyan, karena berkat lupanya kamu, gara-gara banyak salahnya kamu, minal adzabil adna, daripada ujian yang remeh dibandingkan ujian nanti di akhirat. Apa yang kita alami sekarang nggak ada apa-apanya daripada kegentingan manusia nanti ada di akhirat, daripada apa yang mereka rasakan setelah mereka meninggal dunia di alam kuburnya, di alam barzakh. Apa yang kita alami sekarang nggak ada apa-apanya. Minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Tujuannya apa? La'allahum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma nazala bala'u illa bidzambi wa ma rufi'a illa bitaubati. Tidak terjadi satu musibah, ujian atau bala kecuali disebabkan oleh perbuatan dosa. Tidak akan diangkat oleh Allah kecuali karena sebab taubat. Balanya ada itu karena sebab dosanya sudah duluan. Kenapa kok nggak segera Allah bereskan ini musibah? Karena taubatnya belum ada.
taubatnya belum terjadi. Allah timpakan bala bukan lebih dulu daripada dosanya kita. Dosa kita lebih dulu daripada balanya. Begitu mudah Allah timpakan kepada kita musibah ujian ini. Kenapa enggak begitu mudahnya pula Allah angkat ini musibah? Karena yang Allah tunggu-tunggu la'allahu yarji'un belum terjadi. Taubat dulu, baru akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran. Seandainya ikhtiar batinnya kita lebih mampet daripada ikhtiar zahirnya kita, selesai urusan dari kemarin. Seandainya kita lebih sering untuk berzikir dengan sholawat, dengan istighfar, atau berbagai macam zikir yang lain, dibandingkan seringnya kita pakai masker, sudah diangkat ibadah oleh Allah. Permasalahannya kita lebih sering pakai masker, tapi jarang berzikir kepada Allah. Kalau seandainya, bukan saya ngomong nggak pakai masker, sendiri sholawatan, enggak. Seandainya ikhtiar batinnya kita lebih mampeng, lebih kenceng, lebih istiqomah, lebih sering dibandingkan kita perhatian kepada ikhtiar zahir, beres dari kemarin urusan. Seandainya kita lebih sering jaga wudhu dibandingkan seringnya kita pakai hand sanitizer atau cuci tangan, udah dari kemarin diangkat ini bala oleh Allah. Permasalahannya kita bingung sama ikhtiar zahir, nggak pernah mereken yang namanya ikhtiar batin, nggak diangkat-angkat balanya oleh Allah. Ini bala diangkat agar kita tobat. Bukan karena ini bala dikasih agar kita pakai masker, agar kita pakai hand sanitizer, bukan itu. Itu ikhtiar zahir. Yang paling penting adalah ikhtiar batin, la'allahu yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Belum kembali ya beres, ditunggu sama Allah sampai kapan nih? Ditunggu sama Allah, belum kapok, belum merasa sadar, belum ditegur, kok nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak segera Allah bereskan ini musibah. Apa hubungannya jaga wudhu sama musibah? Nabi Musa alaihissalam itu pernah ditegur, ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala taluman dari nafsak. Musa, kalau sampai terjadi satu musibah kepada kamu, sementara kamu dalam keadaan nggak punya wudhu, jangan kamu caci siapapun kecuali dirimu sendiri. Jangan kamu salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Ini berarti teguran dari Allah kepada Nabi Musa, termasuk ulul azmi, ditegur oleh Allah, sampai ada apa-apa sama kamu wahai Musa, sementara kamu dalam keadaan nggak punya wudhu, jangan salahkan siapa-siapa ya. Setengahnya diancam oleh Gusti dunia. Jangan salahkan siapa-siapa loh. Kalau kamu kena musibah sementara kamu dalam keadaan nggak punya wudhu, salahmu dewe loh. Kalau kita lebih perhatian sama jaga wudhu daripada perhatian kita kepada cuci tangan atau hand sanitizer, udah beres ini urusan. Kenapa? Itu tanda kalau kita tobat. Kalau seandainya kita jaga tangan kita daripada menyentuh yang bukan mahram, itu lebih kita perhatikan daripada physical distancing, social distancing. Udah diangkat ini musibah dari kemarin. Kita nggak bingung jaga jarak, tapi sama yang bukan mahram nggak pernah jaga jarak, berarti belum tobat. Nggak dibereskan oleh Allah, nggak dibereskan oleh Allah. Begitu mudah Allah timpakan ini bala, sebetulnya begitu mudah juga Allah untuk angkat ini bala. Kenapa Allah begitu mudah untuk berikan kepada kita bala? Karena begitu mudah kita berbuat dosa. Kenapa kok lama Allah nggak segera angkat ini bala? Karena kita lama belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita susah kembali kepada Allah, tobat kepada Allah susah, maka Allah susah dalam tanda kutip untuk mengangkat ini bala. Karena itu kalau kita serius kepingin diangkat ini musibah oleh Allah, harus serius tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak zikir, jaga wudhu, kemudian jangan sampai tangan kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena itulah yang ditunggu-tunggu, itulah maksud kenapa Allah minta dari ujian kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kepada kita musibah itu juga agar kita tahu artinya nikmat. Kadang-kadang kita ini kalau dikasih nikmat, ketika nikmat itu nempel, masih ada, masih melekat pada diri kita, kadang-kadang kita remehkan. Tapi kalau sudah dicabut itu kenikmatan, baru kita sadar bahwa hidupnya kita kemarin nikmat. Contohnya kita, duduknya kita di majelis ini. Majelis ini sebelum hari ini, sebelum malam ini adalah majelis yang kita rindu-rindukan.
majelis yang kita kangeni. Cuman dulunya sebelum ada corona, majelis ini adalah majelis yang pernah kita sia-siakan. Majelis yang pernah kita sia-siakan. Adem didik atau gerimis dan biasa. Kemudian jauh, misal kalau pas keliling aras-arasan. Dulunya majelis ini pernah kita sia-siakan. Setelah Bapak kasih bala, tahu rasanya kan? Tahu rasanya kan? Bahwa sebetulnya kamu dulu aku kasih nikmat. Aku aku kasih keleluasaan, kebebasan, mau datang kemana pun bebas. Sekarang ada jam malam, kadang-kadang nggak bisa keliling sekarang dan seterusnya. Itu teguran bahwa kita ini kadang-kadang memang perlu ditegur, perlu dikasih ujian biar kita tahu artinya nikmat sebetulnya. Dulu kita ini bingung gimana caranya soft itu rapat. Sekarang kita bingung bagaimana caranya soft itu jauh. Kurang ado. Padahal kalau dulu, kalau ada orang kurang cedek, kadang-kadang begitu. Risih kalau ada orang ngomong kurang dekat. Yang lurus. Kadang-kadang gerundel dalam hati. Dulu kita sia-siakan itu soft. Dulu kita sia-siakan rapatnya soft. Sekarang rapatnya soft ada satu kali kita kangen. Sampai kapan renggang-renggang di soft? Banyak nikmat yang ketika masih ada pada diri kita sering kita sia-siakan. Tapi kalau sudah dicabut oleh Allah baru kita sadar, ya Allah, ternyata hidup saya kemarin penuh kenikmatan cuma saya sia-siakan. Yang ketiga, dari musibah ini kita tahu ternyata kita yang butuh sama ibadah. Gara-gara corona ada wacana masjid ditutup, Jumatan nggak boleh, jamaah nggak boleh. Yang bingung masjidnya apa jamaahnya? Padahal kapan Jumatan belani telat, kapan jamaah ya tahu. Kapan ditutup masjid bingung. Padahal dulu ketika enak hidupnya, tak dimanfaatin. Ketika gara-gara ada corona, dibatasi gerak-geriknya, ditutup jumahnya, ditutup jamaahnya, bingung. Koyok paling istiqomah. Koyok Jumatan kemudian mulai jam 10 kan. Nah, ada kadang belani rokok. Ngenteni Allah makfir. Belani rokok. Kapan kau oleh Jumatan? Waduh, maju paling harap. Padahal ya Allah, ini wong paling telat ini sih. Allah makfir gak melebu lho kadang-kadang. Belani rokok. Tuh, kita sia-siakan dulu. Ternyata kita butuh sama ibadah sebetulnya. Ini majelis ini, berapa lama libur gara-gara corona? Berapa lama libur? Emangnya ini majelis kalau libur Rasulullah bingung? Kalian sholawatan mana? Enggak, kita yang bingung. Kita yang butuh sama ibadah. Rapatnya soft, nggak bingung garis soft itu nggak bingung. Nah, orang renggang tapi kayak garis, nggak bingung garisnya. Kita yang bingung sampai kapan ini? Gak mari-mari ceritanya. Kita yang butuh sama ibadah. Yang terakhir, yang keempat, ini tanda bahwa kita ini sebetulnya kurang bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum apa? Inna adzabi, keras nggak ini ujian dari Allah? Begitu dahsyatnya ini ujian dari Allah. Iya, dibandingkan neraka nggak ada apa-apanya, tapi apa yang kita rasain dahsyat. Nggak pernah terbayang sebelumnya, nggak pernah terpikir kita bulan Januari, bulan Februari, nggak pernah kepikiran. Begitu bulan Maret akhir, wis. Saya punya teman, waduh bangganya setengah mati ketika bulan Desember tanda tangan kontrak di perusahaan ternama, gaji 5 juta setiap bulan, belum kawin, gaji 5 juta setiap bulan, mulai nyicil omah, mulai nyicil sepeda motor, nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil kendaraan roda 4. Subhanallah, bulan Maret baru 3 bulan, kurang lebih 4 bulan corona, dipecat. Cicilan ya apa ceritanya? Mandek gajinya 5 juta, cicilan nggak bisa mandek. Rumahnya mau disita, tinggal di mana? Mobilnya disita, ditaruh di mana? Dibuka. Ini gambaran bahwa kita ini adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah tampakkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya kasih satu contoh. Jangan syukur yang gede, syukur nikmat yang kecil-kecil aja kadang-kadang kita lupa.
Satu contoh aja. Saya mau tanya, tidur itu nikmat apa enggak? Bangun tidur nikmat apa bukan? Sama-sama nikmat ya. Bangun tidur nikmat. Kalau tidur kurang mesti lek tangi nikmat. Lek gak tangi, ayo siapa wajib nikmatin turun gak tangi deh. Mikir ya. Kalau bangun tidur jelas nikmat. Kalau tidur lek tangi dan nikmat, lek gak tangi ya kurang mesti nikmat. Bisa lebih nikmat daripada nikmat dunia, nikmat sebelum dia tidur, atau lebih buruk daripada ujian ketika dia alami di atas dunia. Jelas antara nikmat tidur sama nikmat bangun tidur lebih nikmat bangun tidur. Jelas. Cuman pertanyaannya saya, pernahkah kita bersyukur kepada Allah ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apal dekat dia mau. Coba renungi doanya Nabi. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang mana Allah telah menghidupkan saya setelah matinya saya. Kita tidur itu mati loh, latihan mati. Kalau penjenengan pernah naik pesawat, insya Allah. Kalau penjenengan pernah naik pesawat, kadang-kadang goyang pesawat. Ya Allah, 3 menit pucet moro ngelak grogi takut redik 3 menit bumi digoyang, kaki masih napak takut, apalagi di atas ngawang terbang goyang 3 menit. Singkat cerita, Anda dalam keadaan takut gemeter sebetulnya landing mendarat selamat. Coba bayangkan, kira-kira Anda langsung sujud syukur apa kira-kira? Nemen sujud syukur, padahal nyawa masih nempel sama badan. Anda tidur itu nyawa nggak nempel sama badan. Kapan bangun pernah sujud syukur? Loh, itu lebih nemen loh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ahya mati. Kalau ada orang takut naik pesawat, seharusnya dia lebih takut lagi kapan mau tidur. Apa pedot nyawa boleh gak balik ya apa ceritanya? Makanya Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah, tapi juga Nabi mengajarkan kepada kita dalam doanya apa? Allahumma in amsakta farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Kau harus ngapal nih. Ya Allah, jika engkau tahan nyawaku gak balik, engkau tahan nyawaku, rahmati ya Allah, belas kasihan ya Allah, kasih sayang ya Allah. Karena yang nanti merasakan nikmat ataupun adab waliyadzubillah nanti di akhirat bukan badannya kita, tapi adalah rohnya kita. Ya Allah, jika engkau tahan gak balik ini nyawa nempel kepada jasadnya kami, rahmati ya Allah, belas kasihan, kasih sayang ya Allah. Wa in arsalta, tapi jika engkau lepas kembali nyawaku nempel kepada jasadku, fahfadh, jaga kapan nyawaku, rohku kembali nempel dengan jasadku, sebagaimana rohnya orang-orang soleh nempel dengan jasad mereka. Taat kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi roh kami kapan nempel dengan jasad kami juga seperti itu. Ya, jangan nikmat yang besar, nikmat bangun tidur ini kadang-kadang ya Allah, alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amata. Ya Allah, mati loh ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Gusti, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Nggak ada sudah. Begitu buka mata langsung buka HP, buka mata langsung. Hah? Alhamdulillah, ada nyawa. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, makasih. Engkau telah hidupkan aku setelah kau matikan aku ya. Makasih ya, makasih. Gak ada, direnungi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ini Al-Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, hafizahullah ta'ala, itu pernah mengatakan kepada kita, syukur itu ngeregani nikmat. Ini singkat tapi dalam. Jeru. Syukur itu ngeregani nikmat. Menerima sesuatu dengan tangan kanan itu ngeregani nikmat. Kalau ada tumpukan beras jangan diduduki, itu ngeregani nikmat. Kalau ada makanan yang jatuh
Iya, pelecehan ini tadi dimakan lagi. Kenapa? Ngeregani nikmat. Kalau ada uang kita koin 500 jatuh, Allah jangan nggak ngeregani nikmat berarti cukup mana? Mandek atau sepeda motor cukup. Kenapa? Bukan karena butuh sama 500-nya, cuman ini ngeregani nikmat saking Gustinya. Begitu juga bangun dari tidur, kalau kita ngeregani nikmat, pasti ya Allah maafin saya tadi. Engkau kembali ke nyawaku ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu baru nikmat bangun tidur. Nikmat keluar kamar mandi. Kita nggak bisa nggak bisa buang angin, buang air kecil, buang air besar. Urusannya rumah sakit. Pun nggak ada BPJS aja dengan. Pernah kita keluar dari kamar mandi kemudian alhamdulillah. Adhab alladhi adhaba anil adha wa afan ya Allah, engkau telah mudahkan keluarnya kotoran yang kalau tetap di perutnya kami, lambungnya kami, maka kami akan sakit. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Gara-gara itu kami menjadi sehat, kami menjadi selamat, kamu menjadi nggak ada waktu aja nih goy. Ada alhamdulillahilladzi adha. Enggak ini ada Gusti pengiran belas. Itu loh, pantas kalau kita kasih ujian ini pantas sudah. Cuma ayo mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kalau kita mendapat taufik hidayah dari Allah, kita dipermudah untuk taubat, kemudian diamalkan ilmunya, kemudian menjadi ilmu yang manfaat bagi dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah segera angkat di balak, Allah segera bereskan di balak, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur orang tua kita, para guru kita, para hadari, para ulama, para kiai kita semuanya dalam keadaan khair wal lutuf wasihah wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.